Apakah dia tidak tahu bahwa jalan ini tertutup sekarang, buntu, dan tidak ada manfaat sama sekali? Sekarang depannya tidak ada yang menyatakan Masjid Agung, ngapu tahu-tahu muncul Masjid Agung, gitu. Nah, harusnya kan jadi begini, dari awal. Gitu. Jadi waktu pengajuan kita di Dana DAK ini kan kita mengajukan 2 simpang Kota Beringin Lubuk Nyamun. Itu total panjang terbaca di sana kan di SK jalan itu 2,5 kilo. Ya. Nah, mereka ketika mereka meng-ACC itu dinilai 2,5 kilo. Ya. Nah, 2,5 kilo itu untuk ruas jalan simpang Kota Beringin Lubuk Nyamun. Ternyata ada di tengah-tengah simpang Kota Beringin Lubuk Nyamun itu ada desa Watas Marga. Nah, jadi daripada uang ini 2 kilo kita kembalikan, yang 400 kita pindahkanlah ke sini. Jadi tetap nilai 5 miliar tetap dapat, cuma link yang 400 kita pindah ke sini terkait dengan Watas Marga ini masuk wilayah Simpang Kota. Sepakat, pokoknya sepakat ketika diajukan dulu itu ada Simpang Kota Beringin Lubuk Nyamun, karena volume tidak memenuhi maka dipindahkan ke sini kan. Ya. Nah, maksudnya kau pindahkan ke sini ini kaitannya dengan judul kontrak ini, terus dasarnya apa? Kalau di sini cuma ada volume panjang dan volume. Terkait dengan pengajuan kita di kementerian, ini kita lampirkan. Ini termasuk perencanaannya, kita masukkan Masjid Agung ini kita masukkan. Mestinya judulnya tidak bisa ini ditinggalkan kalau memang sudah melalui perencanaan. Harusnya tuh. Kok bisa sekarang ketika sudah tahu ternyata volume tidak cukup, maka masuk ke Masjid Agung? Pertanyaannya, kalau di wilayah Kecamatan Merigi kan masih banyak jalan yang dibutuhkan oleh masyarakat di situ. Kok tidak dialihkan di daerah situ aja? Atau Janmas paling tidak. Ngapo harus ke sini? Jadi pemikiran teman-teman, karena waktu kita ngedes terakhir di pusat itu kan ada kurang lebih 400-an meter. Nah, karena kalau kita letakkan misalnya di desa Janmas atau di Merigi kemarin, takutnya nanti jadi permasalahan baru. Pikir kemarin konversasi dengan ini juga dengan Pak Bupati, kita mengajukan di samping Masjid Agung. Kepentingannya kan kepentingan untuk Masjid Agung. Nah, mereka Pak Sudadi ya setuju. Asal tidak menyalahi. Masih ini nanti kami masih sidang ini sama ketua. Kita ajukan ke pusat. Sepakat. Yang kau ceritakan tuh sepakat. Tapi yang jadi soal pertama ya kan, dari judul itu tidak ada sangkut pautnya ke sini dari judul ya kan. Tahu-tahu masuk ada peta. Oke lah, karena kelebihan volume. Persoalannya ketika ini sudah dikomunikasikan dengan saudara Bupati, ya kan, Bupati baru paham bahwa pembangunan jalan itu berdasarkan kebutuhan masyarakat. Apakah dia tidak tahu bahwa jalan ini tertutup sekarang, buntu, dan tidak ada manfaat sama sekali? Sepanjang kakak jadi ketua DPRD Kabupaten Payang tidak pernah ada satu kali saja melalui aspirasi masyarakat ini diusulkan. Sementara daerah-daerah lain berulang kali itu disampaikan oleh masyarakat menjadi sebuah kebutuhan. Nah, itu yang kita persoalkan. Kenapa misalnya jalan ini jadi pilihan? Akhirnya kita berpikir ini nak mudahnya baik. Tidak salah kau, karena kau juga sudah berkomunikasi dengan Bupati. Mestinya Bupati walaupun ini dana DAK, baik APBN maupun APBD, ketika ada pengalihan atau pergeseran, mestinya berkoordinasi dengan Bupati, dengan DPR. Nah, ini kan kita repot nih. Oke, jalan ini bangun. Oke, tidak ada masalah secara fisik, tapi bermasalah secara kegunaan. Ini tidak tepat sasaran, tidak ada manfaat sama sekali dibandingkan dengan skala-skala prioritas yang diusulkan, yang diajukan oleh masyarakat Kabupaten Payang. Contoh misal Taleng Tige, contoh misalnya Kebanagung, contoh misalnya di Merigi, Janmas. Masih banyak contoh jalan-jalan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang secara visi misi Bupati harus ingat, dia tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. Ini kita bisa tengok jalan ini buntu. Kenapa ini jadi pilihan? Itu yang jadi pertanyaan. Soal misalnya di ACC oleh Jakarta,
bahwa pengalihan ini oke secara teknis, tetapi kan pembangunan itu harus mempedomani sosial, ekonomi, politik, masyarakat sehingga tepat guna dan tepat sasaran loh. Itu yang kakak hari ini turun. Jadi masuk kakak dan kau tuh, aku minta secara prosedur nih harus dilengkapi dan disampaikan kepada Komisi 3 melalui Komisi 3 ke pimpinan DPR bahwa ini tidak menyalahi aturan. Ya, itu yang kedua. Terus tentunya yang paling penting, tolong sampaikan dengan saudara Bupati bahwa pembangunan ini sia-sia. Maksudnya kan pernah nggak kau sampaikan bahwa jalan ini buntu, bahwa tidak bisa Kemarin, tembus? Pak, jadi mungkin kita ada juga yang link Padang Dusun Payang. Ini tinggal 300 meter udah ketemu. Ini ketemu di jembatan Dusun Payang. Ini memang rencana kita kan untuk jalan lingkar juga untuk pengembangan wilayah. Tidak pernah diajukan nih Korup, kakak ketua DPR kalau 3 tahun. Jadi maksud kakak dan kau, terlepas dari apapun, kau harus berpikir juga ketika mengusulkan pembangunan jalan, baik itu dak maupun dau, perhatikan tepat sasaran, tepat guna, dan kebutuhan masyarakat itu yang utama. Itu tidak bisa. Aku namanya Eko kan, jadi bupati Pak. Jadi dewan sampai 2 kali ini tidak dipilih rakyat, tidak bisa lah nih. Kau juga, kalau tanpa rakyat kau tidak bisa jadi PNS. Karena rakyat yang memilih presiden. Gaji dulu. Artinya kepentingan masyarakat lah yang menjadi alat ukur utama gitu. Dan aku pastikan bangun jalan ini hari ini sia-sia dan omong kosong. Tidak mikirkan kepentingan masyarakat. Melalui reses tadi sudah kita dengarkan dari 4 dapil, 1, 2, 3, 4. Ada nggak yang menyampaikan pembangunan jalan ring road? Tidak pernah. Nggak pernah. Sementara jalan-jalan sayang uangnya mubazir sekian tahun lama. Caranya gimana? Ya kita punya itu kita kita picu dulu lah. Kita apa namanya? Pancing dulu gitu loh. Tapi ada saran dewan juga Pak ya? Saran dewan ada di sini. Jadi nggak ngawur-ngawur. Dan Kadis udah konsultasi dengan Kementerian PU. Artinya ke depan bakal diusulkan jadi jalan nasional? Iya, kita ingin jalan nasional lah. Nico Relius, RBTV melaporkan. Ke samping Masjid Agung. Nah, itulah yang terjadi. Makanya pelaksanaannya sekarang ini itu kita buat seperti itu. Memang itu sudah kita konfirmasi ke pusat juga, di DAK-nya, di kementeriannya juga kita udah melalui verifikasi. Dan diperbolehkan ya? Diperbolehkan. Atas izin? Ya. Berapa Kak kita link 400 meter? 400 meter. Berapa dananya Kak? Nico Relius, RBTV melaporkan. Setiap melakukan itu pengusulan dana dak itu dapat dikonfirmasikan dengan Tahu lah. kira-kira mewakili dari Komisi 3. Karena apa? Setidaknya kita tahu jalan-jalan yang mana yang urgensi di daerah di daerah Merigi dan Mas walaupun seberang. Jadi tahu kadang-kadang tiba-tiba dana dak itu keluar, sudah pembangun di sana, tapi kita tidak tahu. Jadi harapan ini untuk ke depan. Kalau sekarang saya kan berbicara ke belakang, ke depan kami minta untuk dinas PU untuk selalu berkoordinasi dalam pengusulan dana dak. Kalau dana dak kita tidak pusing karena kami dewe. Nah, cuman itu kira-kira. Tapi kalau ini juga kami mohon kelengkapan. Nanti kata Rudi tadi kan kawan-kawan dengar. Kami minta untuk surat pelimpahan. Kalau memang ada dari kementerian kami minta. Nah, itu waktu kita sharing nanti dibawa. Nah, kalau ini sudah terjadi, tinggal kita berpikiran
ke depan, bagaimana motivasi kita ke depan untuk berinovasi supaya pembangunan di Kepayang ini walaupun belum merata tapi sudah terwakili dari daerah masing-masing untuk pemanfaatan untuk masyarakat. Kalau sekarang ya kita baca dicek, kita tidak mungkin ngangkat ini juga kita batalkan dan mustahil. Tapi kalau masalah jalan ini ya sudah dibangun ya tidak masalah. Tapi yang lain-lain ya silahkan kayak Rudi melengkapi. Kalau tidak galak ke istilahnya kita di mana ada permasalahan ke depannya kita lengkapi. Kalau itu tidak melanggar aturan, alhamdulillah kita lancar. Tapi kita melanggar aturan, bukan kami tapi dari aparat penegak hukum juga mungkin dia tidak tinggal diam juga. Tapi dilengkapi segalanya pengalihan itu untuk Rudi juga, bukan untuk kami. Jadi gini deh, ini kering dulu, bawa seluruh berkas, kelengkapan dasar kita mengalihkan itu jelas kan, jadi enak gitu kan. Kita tidak jelaskan sepanjang lebar, ditunggu, mungkin dalam waktu singkat Pak Tua ya, kita melaksanakan masalah. Saya rasa itu dia. Ya, silakan. Kalau saya kan. Karena kami Komisi 3 bertanggung jawab walaupun ini dana dam. Karena menurut saya yang saya baca aturannya tidak seperti ini. Mungkin ada yang sepakat yang tidak. Jalan ini lengkapi dulu kalau bangun. Taruh ini terus kita. Karena kami Komisi 3 bertanggung jawab walaupun ini dana dam. Karena menurut saya yang saya baca aturannya tidak seperti ini deh. Jelas kami mau melihat perencanaan, tidak akan mungkin kau satukan rencana dan perencanaan jalan ring road ini dengan Meregi itu, Lubuk Nyamun. Tidak mungkin. Saat naik itu deh. Nah, jadi maksud aku, kau lah pernah bodohi yang Caca ini. Jadi jangan sampai ini. Ini urus dulu, ring Komisi 3. Ya bukan kita menghambat, tapi kita ini berdirinya Kabupaten Payang ini kita ingin melihat. Pertama, lengkapnya administrasi. Ya. Itu keabsahannya nanti karena dipertanggungjawab. Kalau ini betul ketua apa Pak Edahan di sini? Kalau nak kencing Pak belari situ WC lah do. Nah, aku nih ngomong kasar. Jalan ini kalau aku tidak salah ini ada izin. Sekian tahun. Kemudian jalan ini APBD. Di bawah ini sudah APBD, dari sini situ sudah hampir ratusan miliar, lebih dari ratusan miliar ini. Kerjanya pun ada TMD, ada swaklola, ada kerja bakti dulu, ada pemborong. Berapa kali dulu? Nah, termasuk itu jembatan. Jembatan itu tidak seperti itu. Perencanaan di Single Pylon itu ada Single Pylon namanya. Jembatan itu di Bangka. Udah enggak? Oh, udah. Nah, itu Pembangunan Jalan Ring Road Kabupaten Kepayang yang menelan anggaran 80-an miliar lebih yang dibangun sejak beberapa tahun lalu sempat terbengkalai dan saat ini kembali dilanjutkan menggunakan dana alokasi khusus. Diketahui pembangunan lanjutan Jalan Ring Road sempat dipertanyakan oleh Ketua Dewan Lantaran dinilai mubazir karena jalan tersebut dianggap buntu. Namun hal ini dibantah oleh Kepala Desa Tabatebelet, Agus Salim. Pihaknya mengatakan pembangunan lanjutan Jalan Ring Road tersebut tembus ke 6 desa dan 1 dusun yang ada di Kabupaten Kepayang. Bahkan minggu pagi pihaknya bersama masyarakat Desa Tabatebelet, Desa Kelobak, Desa Pagar Gunung, Desa Palangkian, Desa Weskus, Desa Karanganyar dan Dusun Kepayang melakukan gotong royong dan membersihkan jalan. Bahkan pihaknya secara swadaya menaburkan batu koral di jalan yang tembus langsung ke Jalan Ring Road dengan harapan jalan tersebut dapat tembus ke desanya. Pihaknya pun memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk segera melanjutkan pembangunan Jalan Ring Road di tahun 2023 mendatang. Pasalnya akses jalan yang menembus Jalan Ring Road mempersingkat waktu menuju ke pusat kota dan mempermudah para petani kebun untuk mengangkut hasil panennya. Terima kasih bahwasannya jalan itu dibangun dan harapan kami yang tempat kami gotong royong itu tahun depan disambung karena asas manfaatnya kan petani banyak lewat itu. Beberapa desa bukan tempat belet baik itu. Oh, ada berapa desa Pak Kades yang menggunakan jalan itu? Kelobak, Pelangkian, Tabat Belet, Karanganyar, Kuterjo,
Kalau bagi masyarakat untuk akses jalan itu sendiri gimana Pak Kades? Respon masyarakat? Respon masyarakat ya itu sudah mulai guyur, ada yang buat rumah gini tuh. Berarti dia antusias nyambut datangan jalan itulah. Jadi tapi kalau yang Pak Dewan ngomong jalan itu mentok ke hutan lindung itu ya dia nengok dari atas, dari pinggir jalan. Kenyataannya di bawah itu kan, kalau simpang kanan itu tembusnya ke Pelangkian. Kalau kita lurus itu bisa tembus ke Dusun Payang, Karanganyar. Nah itu. Dari Kabupaten Kepayang, Henry Sui, BETV melaporkan. Sangat berterima kasih kepada Pemda Kecamatan Kepayang, Kabupaten Kepayang, itu yang utamakan kami. Kami menambah lagi semangat, oleh karenakan jalan kita sudah mulai dibangun. Kami mohon ataupun dilanjutkan pembangunan jalan kita. Itu memang sangat diharapkan masyarakat pengguna jalan Desa Tabat Bele ini ya. Itu sangat diharapkan untuk dilanjutkan. Karena sudah lama untuk ditunggu-tunggu untuk dibangun kan. Kami mengharapkan Pak, ring road ini diteruskan sampai ke Dusun Payang, sampai ke Karanganyar, ke Tabat Bele diperbaharui. Saya mengharapkan pemerintah tetap antusias untuk membangun ini karena ini harapan bangsa dan masyarakat Tabat Bele dan sekitarnya Pak. Mewakili dari desa Panggian dan pemerintahan salah kalau dia bilang itu akses jalannya ini tidak memanfaatkan, salah sama sekali. Karena apa? Masyarakat itu sangat membutuhkan jalan ini. Sebab apa? Malu kita sama jembatan air musi yang nilainya tidak bagus, sedangkan jalannya tidak bagus. Kita harus pakai akal sehat.